Pemirsa, Karang Taruna Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara melaksanakan rapat kerja daerah Karang Taruna Kabupaten Simalungun di Harungguan Kantor Camat Tapian Dolo, Sabtu 8 Januari 2022. Kegiatan rakerda ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Kabupaten Simalungun, Haji Joni Waldi. Tampak hadir juga Ketua Karang Taruna Provinsi Sumatera Utara, Dedi Dermawan Wilayah SE, Koordinator Daerah Siantar Simalungun, Abangda Dharma Putra Rangkuti, Shut MSI, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Simalungun, Bapak Sakban Saragi, Camat Tapian Dolo, Ibu Juriani, serta Komisioner KPU Kabupaten Simalungun, Abangda Salman Abror. Wakil Bupati Kabupaten Simalungun, Haji Joni Waldi, dalam sambutannya mengatakan semoga melalui rapat kerja ini dapat melahirkan program kegiatan dan rancangan kerja yang terbaik untuk segera diimplementasikan. Wakil Bupati Simalungun juga mengatakan bahwa Karang Taruna di Kabupaten Simalungun harus segera mempunyai pengurus Karang Taruna hingga ke tingkat nagori. Karang Taruna juga harus memiliki peran dalam penghubung program pemerintah kepada masyarakat dalam kesejahteraan sosial. Untuk kedepannya, anggota Karang Taruna juga harus terlibat dalam mendata masyarakat yang kurang mampu untuk direkomendasikan sebagai penerima manfaat ataupun bantuan sosial agar bantuan yang diberikan bisa tepat sasaran. Ketua Karang Taruna Kabupaten Simalungun, Bonauli Raja Guguk SH, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Bupati Simalungun karena telah merespon untuk pengadaan sekretariat kantor Karang Taruna. Bonauli juga berharap semoga pemerintah Kabupaten Simalungun kedepannya bisa mendukung dan bersinergi terhadap Karang Taruna yang ada di Kabupaten Simalungun untuk menjalankan program-program pemerintah menuju rakyat yang sejahtera. Kami mengucapkan terima kasih banyak buat kehadiran Bapak Bupati di acara kerja Karang Taruna tahun 2021. Kami juga mohon Pak Wakil Bupati nanti sampaikan salam kepada Pak Bupati Simalungun dari Karang Taruna Kabupaten Simalungun, dan kami juga masih berharap kepada pemerintah Kabupaten Simalungun bimbingan dan arahan serta kerjasama yang baik bersama dengan pemerintah Kabupaten Simalungun dengan Karang Taruna. Sebenarnya izin Pak Wakil, kalau dari organisasi saya tak bisa bilang sama Bupati. Artinya bahwa kami itu adalah anak pemerintah, ya tak mungkin anak melawan sama bapak. Tetapi dari segi legislatif itu adalah bagian dari tupoksi saya, tetapi bukan berarti saya melawan kebijakan pemerintah, tetapi untuk memberikan masukan saran bagaimana membangun Kabupaten Simalungun. Jadi seperti yang sampaikan Pak Wakil tadi, bahwa Karang Taruna di Kabupaten Simalungun ini memang masih banyak belum terbentuk di tingkat nagori dan
Tetapi harapan kami kepada Bupati Simalungun supaya minimal memberikan himbauan kalau tidak terbuka, biar para penghulu welcome untuk membentuk karang-taruna. Sebenarnya kelemahan kami kurang keterbukaan penghulu dalam membentuk karang-taruna di Nagori dan juga di tingkat kecamatan. Artinya bahwa Karang Taruna ini merupakan aset pemerintah Kabupaten Simalungun. Jadi harapan kami juga tadi Pak Wakil sudah sampaikan bahwa sekretariat kita akan diberikan oleh pemerintah Kabupaten Simalungun. Jadi memang Pak, kita juga sebagai organisasi pemerintah meminta ini bukan karena kita suka-suka tidak Pak, tapi sesuai dengan regulasi bahwa kita itu plat merah. Artinya mobil dan kantor itu harus difasilitasi oleh pemerintah dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Artinya apa? Saya juga bercita-cita bahwa Karang Taruna ini bisa berkolaborasi di Nagori untuk membangun Nagori. Jadi kita juga berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Simalungun bahwa untuk tahun anggaran 2022 pemerintah Kabupaten Simalungun telah memberikan anggaran kepada Karang Taruna sebesar 240 juta. Ini harus kita apresiasi dan harus kita syukuri seperti yang disampaikan Pak Wakil. Kita dari bawah dulu ke atas. Artinya kami berharap kepada kader-kader kita jangan pesimis tetapi optimis untuk membangun Kabupaten Simalungun. Jadi sebenarnya pelaku UMKM dan UMKM kita banyak. Tetapi memang pembinaan selama ini kepada mereka kami dari kepengurusan tidak sanggup. Dan kelompok-kelompoknya pun sudah banyak yang terbentuk. Jadi harapan kami ke depan bahwa sinergitas antara Karang Taruna dan pemerintah Kabupaten Simalungun ini mulai kita bentuk. Karena ini bukan kepentingan pribadi, tapi ini kepentingan bersama untuk rakyat harus sejahtera juga ini dari Karang Taruna Simalungun. Membantu peran daripada pemerintah membangun Kabupaten Simalungun. Jadi mungkin itu sekali lagi Pak Bupati dan juga Kepala Dinas Sosial yang sudah bilang beberapa hari yang lalu. Jadi kami juga berharap besar supaya Bupati tetap memberikan hati dan pikiran kepada Karang Taruna, memberikan saran dan masukan kepada kader-kader Karang Taruna. Karena memang Pak, kalau kita lihat bahwa di Nagori itu sudah banyak pemuda yang salah arah. Artinya dengan situasi perkembangan zaman sekarang berkegiatan sehingga arahnya tidak terarah. Jadi dengan adanya Karang Taruna ini kita berharap bisa menjadi wadah di Nagori untuk berkreasi dan berekspresi. Jadi itu Pak yang saya akan sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan Bapak semakin sehat dalam melaksanakan tugas, diberikan panjang umur dan juga semakin mantap di tahun-tahun yang akan datang. Dan mudah-mudahan kita juga siap melanjutkan perjuangan Bapak di tahun-tahun yang akan datang. Jadi itu terima kasih. Karang Taruna Kerja keras, kerja cerdas, sejahtera. Terima kasih. Baik, perintah yang dilaksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang sangat terhormati dan kita banggakan Ketua Karang Taruna Sumatera Utara hadir bersama kita Bung Dedi. Boleh sebut lengkap saya Bung Dedi ya. Kemudian hadir
hadir juga bersama beliau sahabat kita Bang Rangkuti. Rangkuti kan atau nama apa nya? Dharma. Ya. Putra Rangkuti. Bang Rangkuti dia enak. Siapa Bang Rangkuti? Kemudian yang terhormati dan terbanggakan Ketua Karang Taruna Kabupaten Simalungun, hadir bersama kita Bang Bona Raja Dudu. Inilah yang benar. Ya, ini salah. Nah, kalau yang mimpin Karang Taruna sudah Bona itu kerjaan, yakinlah ini bahwa Karang Taruna Simalungun akan maju dan jaya. Juga bersama kita ini Pak siapa namanya yang pakai kacamata? Senior Salman kami, Pak. Abror. Senior sekaligus guru kami. Oh iya ya. Oke, seniornya Bara kan? Iya, Pak. Ya, senior Bara namanya si Salman Alvarez. Salman Abror ya. Dia adalah anggota KPU. Sebelahnya juga. Saya takut tadi pindahkan kantor dia kemari, nggak boleh dipindahkan. Biarlah beliau tetap di situ dulu. Kalau pindah nanti kantornya pindahnya ke Medan. Karena itu langsung dari besar kan. Kalau besar langsung dia jalan saja, bisa ketiduran dia kan. Berjalan itu selangkah demi selangkah. Dari kecil menuju yang besar, bukan dari yang besar menuju yang kecil. Nah, harapan saya, walaupun masih kecil sekarang, yakin dan percaya tahun depan lebih besar. Itu siapa? Ketua mana ya? Iya, utang untuk ketua. Yakin percaya. Apalagi Pak Kadisnya ini ya kan, Pak Saragi. Orang yang baru, dia punya semangat yang tinggi, punya inovasi-inovasi, punya energi yang kuat untuk membangun Kabupaten Simalungun ini. Kemudian hormat dan bangga saya kepada seluruh pengurus Karang Taruna Kabupaten Simalungun yang hari ini melaksanakan rapat kerja. Harapan saya melalui rapat kerja ini akan lahir program kegiatan, rencana kerja yang baik, yang terukur dan bisa diimplementasikan. Nggak usah menghayal jauh dulu, apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Karena apa? Karang Taruna ini kan lahir dan tumbuh ya dari masyarakat, dari generasi muda khususnya, itu lahir di desa untuk apa? Untuk menjadi orang yang mencari solusi. Dan ini adalah bagian dari apa itu? Solutar ya. Orang yang apa namanya? Yang melahirkan atau pemecah persoalan masalah, khususnya masalah sosial tentunya ya. Oleh karenanya kami berharap nanti ini Karang Taruna yang saat ini saya nggak tahu berapa jumlahnya di Nanturan, ada berapa Pak Sekjen? Kan karena masih agak pening-pening sedikit oke. Jumlah desa dan kelurahan, izin Pak Ketua, kita punya desa dan kelurahan di Simalungun 413. Anak muda kita ini. Memecahkan problem-problem sosial kita. Salah satu problem sosial kita saat ini data di TKS kita, saya pikir belum baik. Kenapa? Karena Pak Joni ini waktu kampanye turun masuk desa sampai ke huta-huta, kelurahan tanya pada mereka yang duduk itu dapat bantuan sosial, nggak ada apa-apa. Yang dapat di sini Pak yang sudah bagus dan dekat dengan pemimpin dan keluarga. Loh, begitu. Nah, harapan saya nanti ya, tolong nanti
teman-teman Karang Taruna terlibat aktif di dalam pendataan orang-orang miskin, terlibat aktif dalam mendata potensi desa kita. Saya ingin ke depan ada desa-desa yang punya data presisi yang baik. Potensi desa gini-gini untuk pertanian, luas pertanian sekian, jumlah petani sekian, kemudian IKN-nya sekian, UMKM-nya sekian, handicraft-nya sekian. Nah, ini dia yang harus kita kembangkan. Pembangunan ke depan harus berbasis data. Ketua sudah berkata, tanpa data yang baik kita banyak menghayal gitu. Dan itu adalah bagian porsi dari Karang Taruna. Artinya ringkasnya aja. Nanti dalam pendataan di Naguri dan Jumani Pak Kadis Sosialnya anak, tolong libatkan nanti anak-anak adik-adik kita ini sebagai bentuk mendata. Tapi kami mengharapkan sesuai dengan roh tumbuh dan berkembangnya Karang Taruna adalah orang-orang independen, orang yang lahir dari rakyat dan bekerja untuk rakyat. Adalah pendataan kata orang miskin. Dia bekerja nanti bersama Pak, di sini namanya Pak Gamot. Pak Gamot itu selalu kita di kota Kepling ya. Nah, dengan di Pak Gamot, dengan Gamot di Naguri, dengan Kepling di kelurahan, data orang miskin. Sikirkan dulu kepentingan pribadi kita, ya kan? Terus kemudian data sesuai dengan kriteria nanti yang akan disampaikan oleh Pak Kadis. Formnya tinggal isi. Habis itu data orang miskin disatukanlah itu nanti di kantor penghulu. Ini udah ruta 1 sekian, ruta 2, dan seterusnya sekian. Habis itu diundang rapat nanti Pak mekanismenya, undang rapat nanti ada rapat desa. Nah di situ adalah perangkat desa semuanya ada, LPM Mojana Naguri, PKK, tokoh masyarakat, tokoh pemuda lainnya hadir. Paparan gitu. Oh ini namanya orang miskin, namanya pasti nanti banyak protes. Wah itu benar, itu tidak benar. Nah oleh karena itu kalau akhirnya nanti setelah dibahas itu semua baru ditetapkanlah itu sebagai orang miskin di desa. Saat ini mohon maaf saya pernah dengar di Kapitasa di Kerasaan. Semuanya bukan Android. Di dalam sebelah ini ada 4 orang, di sananya ada sekitar 5 orang duduk di meja. Oh, bantuan kita mau cair. Karena kan kita main-main kemana katanya. Saya pakai masker, nggak tahu dia saya bilang itu pakai masker. Atau kemudian orang memikirkan, ya dia sudah memikir untuk main-main. Padahal sejujurnya bantuan yang 300.000 itu untuk apa? Untuk urusan perut kan? Untuk orang miskin. Tapi kalau udah untuk main-main Pak Ketua, itu saya kira sudah sejahtera orang. Nah berarti ada yang ada yang yang salah dalam penetapan itu. Nah oleh karena itu Karang diharapkan diberdayakan Pak ya di dalam pendataan. Sehingga dengan demikian Karang Taruna nanti bisa menjadi orang yang memberikan solusi terhadap persoalan kita. Kalau adik-adik nanti adik-adik nanti mau misalnya sebagai pelaku UMKM kah, pelaku IKM industri kecil kah, handicraft kah, itu tolong ada kelompok-kelompok agar bisa kita bina. Karena pada dasarnya nggak bisa bantuan pemerintah terhadap individu atau perorangan, bentuklah kelompok. Kita akan kembangkan. Rakyat harus sejahtera. RHS itu visi misinya bupati dan wakil bupati Semarang hanya mungkin rakyat hidup sejahtera diwujudkan kalau setiap orang berusia produktif di dalam rumah tangga harus bekerja dan punya penghasilan. Nah kalau dia bekerja tidak ada hasilnya, OEHDA ya, orang yang hasil tidak bisa rakyat. Oleh karenanya tentu nanti akan ada program-program
Saya ingin nanti di masa ya pemerintahan RSJB ada desa-desa ini sentra kuliner, artinya pengolahan Karang Taruna.